Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Obesitas menurut WHO didefinisikan sebagai penumpukan lemak abnormal atau berlebihan yang mengakibatkan risiko bagi kesehatan. Obesitas dapat diukur dari besaran ukuran indeks massa tubuh atau IMT. Seseorang dapat dikatakan obesitas jika memiliki IMT sebesar lebih besar sama dengan 30 kg per meter kubik. Dalam 3 dekade terakhir, dari 1990 sampai 2013, estimasi prevalensi dari overweight dan obesitas di seluruh dunia meningkat sekitar 40%. Lebih dari 1 miliar orang menderita overweight dan lebih dari 500 juta pasien obesitas di seluruh dunia. Overweight dan obesitas menempati peringkat kelima dalam risiko kematian di global. Di Indonesia sendiri, proporsi obesitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2013 sampai 2018 saja, proporsi meningkat cukup signifikan dari 14,8 menjadi 21,8 dalam 5 tahun. Dilihat dari data di atas, kejadian obesitas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh faktor secara langsung meliputi genetik, hormonal, obat-obatan, asupan makanan, dan aktivitas fisik, serta faktor yang tidak langsung meliputi pengetahuan gizi dan pengaturan makanan. Faktor tersebut masih dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi. Kejadian obesitas ini mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Terlebih lagi, jika anak-anak yang menderita obesitas, faktor risiko obesitas dan penyakit mereka di masa dewasa cenderung lebih parah. Selain itu, kejadian obesitas akan menyebabkan seseorang lebih mudah terserang penyakit degeneratif. Untuk itu, mengetahui cara penanganan obesitas akan sangat penting. Penanganan obesitas ini dapat berupa pencegahan bagi yang belum berada dalam kondisi obesitas, dan bagi penderita dapat dilakukan tata laksana, psikoterapi, dan pengobatan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan obesitas? Yang kedua, bagaimana distribusi dan frekuensi obesitas? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab obesitas? Yang keempat, apa saja dampak obesitas? Yang kelima, apa yang membedakan antara obesitas dan overweight? Yang keenam, bagaimana cara menangani obesitas? Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas, yaitu terdapat faktor secara langsung meliputi genetik, hormonal, obat-obatan, asupan makanan, dan aktivitas fisik, serta faktor yang tidak langsung meliputi pengetahuan gizi dan pengaturan makanan. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian obesitas. Lalu, mendeskripsikan distribusi dan frekuensi obesitas. Lalu, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab obesitas. Yang selanjutnya, mendeskripsikan dampak dari obesitas. Selanjutnya, mendeskripsikan perbedaan antara obesitas dan overweight. Yang terakhir, mendeskripsikan cara menangani obesitas. Yang selanjutnya ada manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai obesitas, yaitu pengertian obesitas, distribusi dan frekuensi obesitas, faktor-faktor penyebab obesitas, perbedaan antara obesitas dan overweight, dan cara menangani obesitas, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan bagi penulis lain dan bermanfaat bagi pembaca. Saya akan menjelaskan tentang pengertian obesitas. Yang pertama, dari Kementerian Kesehatan RI, obesitas adalah suatu kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, yang kemudian menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah kesehatan. Lalu menurut WHO, obesitas adalah penumpukan lemak abnormal atau berlebihan yang mengakibatkan resiko bagi kesehatan. Lalu menurut Cahyaningrum, obesitas adalah kondisi di mana terdapat lemak yang tertimbun berlebihan di dalam tubuh. Jadi kesimpulannya, obesitas adalah penyakit kronis yang terjadi karena terdapat penimbunan lemak yang abnormal di dalam tubuh
dan dapat mengakibatkan kondisi kesehatan yang merugikan. Lalu selanjutnya ada distribusi dan frekuensi obesitas. Dalam 3 dekade terakhir dari tahun 1990 sampai 2013, estimasi prevalensi dari overweight dan obesitas di seluruh dunia meningkat sekitar 40%. Lebih dari 1 miliar orang menderita overweight dan lebih dari 500 juta pasien obesitas di seluruh dunia. Overweight dan obesitas menempati peringkat kelima dalam risiko kematian di global. Prevalensi kejadian obesitas di seluruh dunia dari tahun 1975 sampai 2016 meningkat 3 kali lipat. Menurut data WHO, dalam 2016 lebih dari 650 juta orang dewasa di atas 18 tahun di seluruh dunia mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri, proporsi obesitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2013 sampai 2018 saja, proporsi meningkat cukup signifikan dari 14,8 menjadi 21,8. Jadi di sini ada grafik dari Riskersdas, proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun 2007 sampai 2018. Lalu selanjutnya di sini ada grafik proporsi obesitas pada dewasa umur lebih dari 18 tahun menurut provinsi tahun 2018. Provinsi dengan proporsi obesitas tertinggi ada Sulawesi Utara, diikuti oleh DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Lalu provinsi dengan proporsi obesitas terendah ada di Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, faktor penyebab obesitas. Faktor penyebab obesitas yaitu ada 2, faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang pertama genetik. Menurut penelitian, anak-anak dari orang tua yang mempunyai berat badan normal ternyata mempunyai 10% resiko kegemukan. Yang kedua hormonal. Orang yang mengalami peningkatan hormon insulin maka timbunan lemak di dalam tubuhnya pun akan meningkat. Yang ketiga obat-obatan. Saat ini terdapat beberapa obat yang dapat merangsang rasa lapar di dalam tubuh sehingga nafsu makannya akan meningkat. Yang keempat, asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung lemak dan gula yang ditambahkan dan kurang mengandung serat akan menimbulkan kenaikan berat badan. Yang kelima, aktivitas fisik. Kemudahan berbagai fasilitas dan teknologi menyebabkan aktivitas fisik berkurang sehingga terjadi kelebihan energi. Selanjutnya, faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung yang pertama yaitu pengetahuan. Berbekal pendidikan yang cukup, seseorang akan lebih banyak memperoleh informasi dalam menentukan pola makan bagi dirinya maupun keluarganya. Yang kedua, pengaturan makan. Bahan makanan sumber karbohidrat, umbi-umbian, dan konsumsi gula berlebihan menyebabkan kegemukan. Oleh karena itu, konsumsi gula sebaiknya cukup 3-4 sendok makan setiap harinya. Selanjutnya, dampak dari obesitas terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari 500 menderita kegemukan, sekitar 88% penderita resiko terserang penyakit jantung koroner. Yang kedua, kanker. Hasil penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa laki-laki dengan obesitas akan beresiko terkena kanker usus besar, rektum, dan kelenjar prostat. Sedangkan pada wanita akan beresiko terkena kanker rahim dan kanker payudara. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka konsumsi lemak total harus dikurangi. Yang ketiga, diabetes mellitus. Pada umumnya, penderita diabetes mempunyai kadar lemak yang abnormal dalam darah. Maka dianjurkan bagi penderita diabetes yang ingin menurunkan berat badan sebaiknya dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan sumber lemak
dan lebih banyak mengonsumsi makanan tinggi serat. Yang selanjutnya ada perbedaan obesitas dengan overweight. Jadi, obesitas sendiri menurut Kadek Hartini dalam Sajawandi 2015 diartikan sebagai kelainan atau penyakit berupa penimbunan lemak tubuh secara berlebih. Sedangkan menurut Purnawati, overweight adalah kelebihan berat badan dibandingkan dengan berat badan ideal yang dapat disebabkan oleh penimbunan jaringan lemak. Dilihat dari besaran ukuran indeks massa tubuh atau IMT, pada umumnya kondisi berat badan overweight ditandai dengan besar IMT 25-29,9 kg per meter kubik, sedangkan untuk obesitas sebesar lebih besar sama dengan 30 kg per meter kubik. Yang selanjutnya ada penanganan obesitas. Berikut terdapat beberapa tips menurut Kementerian Kesehatan RI dalam mengatasi obesitas. Yang pertama ada pencegahan, yaitu dengan pola makan. Dengan cara mengkonsumsi makanan yang beragam, mengutamakan konsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sumber protein hewani dan nabati. Yang keempat, konsumsi sayur 3-5 porsi per hari dan buah 2-3 porsi per hari. Yang kelima, membatasi konsumsi lemak, minyak, gula, garam, dan alkohol. Yang selanjutnya, membiasakan pola makan teratur. Yang selanjutnya, porsi makan malam lebih sedikit dibandingkan makan siang dan pagi. Yang selanjutnya, rajin melakukan aktivitas fisik. Yang terakhir, jaga berat badan agar tetap ideal. Yang selanjutnya ada pola aktivitas, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas fisik, lalu membatasi tidur yang berlebihan, melakukan latihan fisik minimal 2-3 kali seminggu. Latihan fisik dianjurkan bersifat aerobik, seperti jalan cepat, lari, senam aerobik, dan treadmill. Lalu, ada tata laksananya. Yang pertama, pola makan dalam penata laksanaan obesitas yang dianjurkan adalah dengan diet rendah energi seimbang, dengan pengurangan energi 500-1000 kilokalori dari kebutuhan sehari yang dapat dilakukan dengan cara bisa dapat dilihat di slide. Lalu yang kedua, dengan pola aktivitas. Yang pertama dengan meningkatkan aktivitas fisik. Yang kedua, latihan fisik kombinasi aerobik dan anaerobik. Di sini juga terdapat tabel yang bisa dibaca. Lalu yang selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi dapat dilakukan untuk membantu memotivasi diri dalam melakukan perubahan perilaku hidup sehat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menurunkan berat badan. Psikoterapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dapat diperoleh di pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan obesitas dapat dipertimbangkan apabila IMT lebih besar sama dengan 30 kg per meter kubik dan atau disertai dengan penyakit diabetes melitus, jantung, hipertensi, dan kadar lemak dalam darah tinggi, yaitu dengan dapat dilakukan bedah bariatrik. Lalu, pengobatan obesitas ini dapat diperoleh di fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama ada kerangka konsep. Menurut Noto Atmojo, kerangka konsep adalah formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapun kerangka konsep dalam konsep karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor secara langsung, yaitu genetik, hormonal, obat-obatan, asupan makanan, dan aktivitas fisik. Lalu ada faktor secara tidak langsung, pengetahuan gizi, dan pengaturan makan, yang menyebabkan obesitas.
Lalu yang kedua ada hipotesis. Menurut Muslimin Mahmud 2016, hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya, tetapi tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Dalam penulisan ilmiah ini, hipotesis yang dapat diajukan oleh penyusun adalah terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dalam kejadian obesitas, yaitu faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung. Faktor langsung dapat berupa genetik, hormonal, obat-obatan, asupan makanan, dan aktivitas fisik. Sedangkan faktor secara tidak langsung dari kejadian obesitas ini adalah pengetahuan bergizi dan pengaturan makan. Lalu yang ketiga ada definisi operasional. Yang pertama ada variabel obesitas yang mempunyai definisi kondisi di mana terdapat lemak yang tertimbun berlebihan di dalam tubuh, yang dapat dilihat dari besaran ukuran indeks massa tubuh atau IMT, yaitu dengan IMT sebesar lebih besar sama dengan 30 kg per meter kubik. Cara ukurnya ada 3, pengukuran IMT, mengukur berat badan, mengukur tinggi badan. Alat ukurnya observasi, timbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Hasil ukurnya ada 2, obesitas, yaitu IMT-nya yang lebih sama dengan dari 30 kg per meter kubik. Yang kedua tidak obesitas, IMT-nya kurang dari 30 kg per meter kubik. Skala ukurnya nominal. Yang kedua ada genetik, yaitu keturunan obesitas yang berasal dari orang tua. Cara ukurnya kuesioner yang diisi sendiri. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya ada riwayat dan tidak ada riwayat. Skala ukurnya nominal. Yang ketiga hormonal, berupa hormon leptin yang disintesis oleh sel adiposa. Fungsi leptin adalah menurunkan jumlah makanan yang masuk dalam tubuh. Cara ukurnya mengukur kadar hormon leptin dalam darah. Alat ukurnya uji kadar leptin dengan metode ELISA menggunakan kit human leptin DRG ELISA. Hasil ukurnya ada 2, obesitas, kadar leptin dalam darahnya sebesar 100 nanogram per mililiter. Yang kedua tidak obesitas, kadar leptinnya dalam darah sebesar 1-3 nanogram per mililiter. Skala ukurnya ordinal. Lalu yang keempat ada obat-obatan. Lalu yang keempat ada variabel obat-obatan, yaitu obat yang dapat merangsang pusat lapar di dalam tubuh. Cara ukurnya kuesioner yang diisi sendiri. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya ada 2, mengkonsumsi obat yang merangsang lapar. Yang kedua tidak mengkonsumsi obat yang merangsang lapar. Lalu skala ukurnya nominal. Yang kelima asupan makanan, yaitu banyaknya makanan yang dikonsumsi seseorang. Itu dengan cara kuesioner yang diisi sendiri, yaitu dengan kuesioner FFQ SQ, Food Frequency Questionnaire Semi Kuantitatif. Hasil ukurnya itu kurang jika konsumsi kurang dari 14 kali per minggu, cukup jika konsumsi lebih dari sama dengan 14 kali per minggu. Skalanya ordinal. Yang keenam aktivitas fisik, yaitu kegiatan responden yang dilakukan sehari-hari yang melibatkan fisik responden bergerak aktif, yaitu dengan kuesioner yang diisi sendiri. Alatnya kuesioner, hasilnya itu aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat. Skalanya ordinal. Yang ketujuh pengetahuan gizi, tingkat kemampuan responden dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan gizi dan obesitas dengan menggunakan kuesioner yang diisi sendiri dengan alat kuesioner. Hasilnya itu 3, baik, sedang, dan kurang. Skalanya ordinal. Lalu yang terakhir pengaturan makan, upaya dalam mengatur konsumsi makanan berupa jumlah yang dikonsumsi atau seberapa banyak responden mengonsumsi. Dengan kuesioner yang diisi sendiri, yaitu alat ukurnya kuesioner FFQ SQ, Food Frequency Questionnaire Semi Kuantitatif. Hasil ukurnya itu lebih, cukup, kurang. Skalanya ordinal. Selanjutnya bab 4, metodologi penelitian. Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun masalah penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research,
yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data. Yang kedua, cara pengumpulan data. Adapun cara pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek, dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud adalah berupa e-book, karya tulis ilmiah seperti skripsi dan jurnal. Selanjutnya, bab 5 yaitu hasil penelitian. Di Indonesia, proporsi obesitas dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2013 sampai 2018 saja, proporsi meningkat cukup signifikan, yaitu dari 14,8 menjadi 21,8 dalam 5 tahun. Di sini dijelaskan pada grafik pertama yaitu proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa, yaitu pada usia lebih dari 18 tahun pada tahun 2007 sampai 2018. Selanjutnya, provinsi dengan proporsi obesitas tertinggi di Indonesia tahun 2018 adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan proporsi sebesar 30,2, diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi dengan proporsi obesitas terendah di Indonesia tahun 2018 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan proporsi sebesar 10,3, diikuti oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat. Lalu selanjutnya ada pembahasan hasil penelitian. Salah satu faktor risiko terjadinya kejadian obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik. Di Indonesia, hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa adanya peningkatan proporsi kurang melakukan aktivitas fisik dari semula pada tahun 2013 sebesar 26,1 menjadi 33,5 pada tahun 2018. Hal ini menjadi salah satu petunjuk mengapa obesitas di Indonesia terus meningkat, karena masyarakat Indonesia pun semakin kurang melakukan aktivitas fisik. Salah satu yang menjadi faktor terjadinya obesitas adalah pola konsumsi makan. Menurut Sijarudin, berbagai masalah utama terkait dengan pola konsumsi makan di Indonesia adalah yang pertama junk food, yaitu makanan tinggi lemak, tinggi garam, dan tinggi gula, serta rendah serat. Yang kedua, pengetahuan masyarakat yang kurang tentang pola konsumsi makanan yang sehat dan seimbang menyebabkan perilaku yang salah. Yang ketiga, menu makanan tradisional yang tinggi serat seperti gado-gado, karedok, urap, dan pecel kurang diminati oleh anak-anak dan remaja. Yang keempat, pentingnya penerapan pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aktivitas fisik yang cukup serta teratur di tempat kerja dalam kaitannya dengan produktivitas optimal para pekerja masih belum mendapat perhatian, sehingga banyak perusahaan mengabaikan kesehatan kerja, termasuk penyediaan makanan di tempat kerja masih rendah. Yang kelima, ketersediaan dan akses sayur buah beragam aman, namun promosi pola konsumsi makanan tinggi serat belum ditangani secara serius. Dalam Riskesdas 2018, sebesar 95,5% penduduk berumur lebih dari 5 tahun di Indonesia kurang makan buah dan sayur.